Lepaskan kita dan belenggu segala yang menghalangi kita. Kita untuk maju, menggapai bahagia, dimulai dari kita. Like angel, hero, selalu menjadi sobat sejatimu. Hai kalian para Virgo dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan happy birthday untuk Clara Xavier. Clara ini udah ngikutin lama ya, dan tiap tahun tuh selalu minta dibacain pas dia ulang tahun. Dan hari ini happy birthday untuk Clara. Semoga yang terbaik datang untukmu, terutama di hari ulang tahunmu hari ini tanggal 2 September tahun 2024. Yang keberapa? How young are you, Clara? Happy birthday ya. Nanti pasti saya bacain, tapi sebelum itu ada bacaan mingguan nih. Di tanggal 2 ini ada bacaan mingguan untuk Virgo. Bacaan selama 1 minggu ini dari hari ini sampai akhir minggu ya. Sampai dibacain minggu yang berikutnya gitu. Oke, Virgo saya buka 7 kartu ya. Untuk 7 hari di minggu ini, di hari Minggu lagi. Day dimulai dengan Seven of Swords. Oke. Terus the Fool terbalik. Five of Swords. Kalau ada five, siap-siap ya. Page of Wands terbalik. Ten of Pentacles tidak terbalik. Oke. Ada Ace of Swords tidak terbalik, dan Ten of Wands yang tidak terbalik di akhir cerita. akhir bacaannya. Jadi ada 7. Tapi nanti Clara saya kasih bacaan juga ya, khusus untuk Clara yang ulang tahun di hari ini dan sudah beli super thanks. Untuk kalian yang mau dibacain setelah tanggal-tanggal ini, boleh asal beli super thanks. Kemarin ada yang WhatsApp saya sambil bilang, Mbak Lucy beli super thanks dong. Iya, belinya lewat YouTube ya. Karena itu adalah programnya YouTube. Oke, dimulai aja ya my dear Virgo. Minggu ini ada apa? Seven of Swords. Beberapa hal yang memang kalian harus lakukan minggu ini sehubungan dengan kegiatan apapun di dalam pekerjaan kalian, di dalam kehidupan kalian. Lakukanlah sebaik-baiknya, karena ada indikasi beberapa hal itu jadi nggak tuntas atau juga nggak dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ada yang masih residu yang tertinggal di apa yang kalian lakukan, jadi memang harus tuntas. Beberapa Virgo memang seorang perfeksionis. Terus pada ngomong, iya memang semua Virgo perfeksionis. Enggak. Kenapa saya bilang enggak? Seiring dengan berjalannya waktu, udah ada pemahaman, udah ada lebih permisif gitu, lebih mengerti bahwa nobody perfect, terus keadaan juga nggak mungkin perfect. Jadi akhirnya Virgo-Virgo yang mungkin sudah berumur seperti saya, sebuah kesempurnaan itu jadi nomor sekian gitu. Tapi di minggu ini my dear Virgo, gali lagi hal tersebut, karena justru itu bagus untuk dilakukan. Kenapa?
Ya itu tadi yang saya bilang, beberapa hal yang kalian lakukan itu sepertinya ada residu yang tertinggal, jadi bikin kaliannya susah nanti di kemudian hari gitu kalau itu tidak dituntaskan. Jadi dituntaskan ya apapun yang kalian lakukan di minggu ini. Kalau kalian bilang, udah mbak, udah saya lakukan seperfect mungkin, ya cek lagi lah ya, cek dan recheck ya, cek lagi lah ya, siapa tahu memang belum sepenuhnya bisa dikerjakan gitu ya, belum sepenuhnya bisa di-handle atau diselesaikan. Sorry ya, saya matiin bunyi HP-nya dulu ya. Ini HP kantor, jadi kalaupun bunyi-bunyi melulu, ya udah sih emang begitu. Saya kerja seperti 24 hours nggak ada libur. Ya, jadi ya udah. Oke, never mind my dear Virgo. Kartu yang menyertainya saya pakai yang ini aja ya, nggak pakai kartu satunya nih. Well, minggu ini apa sih sebenarnya potensial? Oke, Seven of Pentacles. Kalau Seven of Swords digabungkan dengan Seven of Pentacles di awal-awal minggu ya, apalagi nih, hari Senin, Selasa gitu ya. Coba seperfect mungkin, saya nggak bisa ngomong seperfect mungkin ya, setuntas mungkin deh. Gali lagi potensi juga, karena ada hal-hal yang sebenarnya menjadi potensinya si Virgo, tapi karena Virgonya nggak ngeh, terus pengen cepet-cepet itu selesai, akhirnya nanti malah jadi ada yang tertinggal. Indikasinya sih seperti itu. So, gali lagi potensi kalian dan gali lagi apa yang menjadi potensi di sekeliling kalian di minggu ini. Karena memang terjadinya adalah beberapa potensi terlewatkan, gegara Virgo ngerasa udah bener kok Mbak Lucy, ini udah bener nih ngelakuinnya gitu. Tapi pesannya coba dicek dan recheck lagi. Karena ada potensi, ada yang tertinggal dan tidak tuntas untuk Virgo kerjakan. Oke? Yang kedua, the Fool. Jika kalian mengharapkan sesuatu hal yang baru terjadi di minggu ini, tidak ada ya. Jadi masih berkutat dengan hal yang rutin, yang itu-itu aja. Belum ada kesempatan baru, belum ada apapun yang baru yang datang ke dalam kehidupan kalian. Karena ini kartunya terbalik, the Fool-nya. Tapi ini juga indikasi ada beberapa Virgo yang childish ya, yang kekanak-kanakan dalam menghadapi situasinya. Bukan dari segi umur, tapi karena dari segi memang belum matang, jadi terlalu terburu-buru untuk menyelesaikan sesuatu atau melakukan sesuatu di minggu ini. Ingat, jadi tidak ada sesuatu yang baru bukan berarti kalian gegabah melakukan apa yang selama ini sudah kalian lakukan. Jadi kayak ya kan udah biasa kayak gitu Mbak Lucy, jadi udahlah, merem juga merem juga bisa diselesaikan, nggak gitu ya. Nah kan telepon saya satu lagi bunyi jauh pula di sana. Sehubungan dengan itu, ada Ten of Wands. Ada responsibility yang memang harus dilakukan oleh Virgo, diselesaikan oleh Virgo minggu ini. Ayo, apa? Kalau saya mah kepikiran, iya bener emang harus diselesaikan. Tapi emang kemarin, minggu-minggu lalu malah saya tunda-tunda melulu gitu. Jadinya saya tahu minggu ini bakalan balik ke saya gegara saya tidak menyelesaikannya minggu lalu gitu kan. Well, harus diselesaikan lah ya Virgo ya, minggu ini harus selesai karena itu tanggung jawabnya Virgo. Dan itu akan jadi beban kalau tidak selesai. Kalian menunggu sesuatu yang baru enggak terjadi, tapi ya harus
melakukan apa yang harus kalian lakukan selama ini di hidup kalian, entah itu karir, keuangan dan bisnis, hubungan dan lain sebagainya, itu perlu kalian cermati dan itu merupakan tanggung jawab kalian. So tanggung jawab itu akan datang di minggu ini, ngebalik lagi ke kalian. Gegara mungkin kalian minggu-minggu lalu masih menunda seperti saya. Aduh, nyadar deh nih. Oke, never mind. Untuk kalian yang resonate dengan ini, ya sudahlah, you know what to do ya. Kalian tahu apa yang harus dilakukan. Terus apa lagi yang terjadi di minggu ini? Nah, ini nih. Ada Five of Swords. Di beberapa bacaan, Five of Swords dengan posisi yang seperti ini, berarti ada yang ingin menggeser posisi kalian. Ada yang ingin merebut posisi kalian. Nah, kalau seperti itu terus langsung, enggak bisa. Ya, kalau memang kalian tidak ingin digeser posisinya, ya do the best, lakukan sebaik-baiknya. Ya memang in a way ada yang agak gimana-gimana sama Virgo, agak jealous kali ya. Jadi ingin menggeser posisi Virgo. Ini siapa nih? Jadi kepikiran, overthinking ya nggak sih? Ya udah, jangan biarkan orang tersebut menggeser atau membuat Virgo jatuh ya. Oke, minggu ini. Jadi itu warning juga ya untuk kalian. Nih bisa nggak? Nih kartunya belum terbuka nih. Bisa nggak orang tersebut menyakiti Virgo? Coba. Nah, nggak. Ada the Angel of the Ocean. Tulisan di bawahnya healing. Tenang aja. Apapun yang akan terjadi dan berusaha menjatuhkan Virgo, ya Virgo akan tetap bisa healing dan kembali lagi menjadi pribadi yang baik. Bahkan hal tersebut membuat kalian menjadi lebih baik lagi karena tahu ada yang ditunda, belum diselesaikan, masih berupa tanggung jawab. Jadi healing. Jadi bisa healing dari permasalahan tersebut, ya. Jangan overthinking ya, terus nyari-nyari siapa nih yang mau jahat nih. Nggak usah Virgo, nggak usah, tenang aja. Orang baik dan orang jahat di dunia ini ya selalu ada. Ya kali nggak ada, terus bisa tiba-tiba hidup jadi semua orang baik gitu kan. I don't think so. Sampai kapanpun itu tetap terjadi, baik dan buruk, hitam dan putih, ya selalu aja ada. Oke, pertengahan minggu, ini kartu di tengah, pertengahan. Kalian yang menunggu hal lama atau orang lama berkabar atau datang, nggak akan datang. Kecuali kalian yang ngeduluin, boleh lah ya. Nggak ada salahnya kalian ngeduluin. Kalau emang kalian menunggu hal itu datang, jadi ya kalian aja yang duluan ngomong atau duluan action gitu. Dah jatuh, untung nggak jatuh jauh. Ada yang flip 2. Nggak salah ya. Kita cari lagi aja kartu yang lain. Yang ini. Loyalty. Oke. Walaupun hal tersebut atau pihak tersebut atau orang tersebut tidak datang, tapi ya tetap aja loyal, tetap aja setia menunggu waktu yang tepat untuk berkabar atau datang ya. Di pertengahan minggu nih, oke. So nggak datang tapi tidak berkabar juga, tapi tetap loyal. Ini kayaknya yang loyal nah si Virgo nih, saya ngelihatnya nih. Si Virgo tetap setia menanti hal tersebut akan datang atau orang tersebut atau pihak tersebut akan datang ya. Setia menanti ya. Virgo, beberapa bilang Virgo adalah sosok yang setia. Well ya emang kalau udah nyangkut nggak bisa lepas segitunya ya Virgo ya. Oke. Setelah melewati pertengahan minggu ini ada Ten of Pentacles nih. Oke. Beberapa hal yang menyangkut karir, keuangan dan bisnis kalian sebenarnya baik-baik saja, terpenuhi saja. Cuma memang kasak kusuk di sekeliling kalian itu mungkin membuat kalian sedikit ketar-ketir, sedikit cemas, sedikit worry dengan keadaannya. Jadi nggak perlu sih sebenarnya apa ya itu rumors mungkin, gosip-gosip, bisik-bisik tetangga ya.
mengenai posisinya si Virgo. Nggak usah lah di overthinkingin yang kayak gitu Virgo. Coba kita lihat kartu selanjutnya. Iya, recovery, Four of Swords. Yang dibutuhkan si Virgo adalah tenang aja dan kemudian recover kalau memang mengalami beberapa kejadian yang nyungsep di karir keuangan dan bisnisnya ya, karena ini Pentacles. Karena beberapa Virgo juga ngomong percintaan nyungsep, karir keuangan dan bisnis juga nyungsep nih mbak gitu ya. Oke, kalau memang itu kejadiannya, coba ngaca, coba introspeksi diri lagi. Nggak usah menyalahkan keadaan, nggak bisa menyalahkan orang, nggak bisa menyalahkan siapapun, apapun. Tapi recovery-nya di Virgo sendiri. Apakah bisa dilakukan? Bisa, bisa banget. Ini posisinya positif kok. Apapun yang terjadi di bidang karir, keuangan, dan bisnisnya Virgo, apapun kasak kusuk yang ada di sekitar Virgo, Virgonya lah sendiri yang bisa recovery, Virgonya lah sendiri yang bisa memperbaiki hal tersebut. Ya, sekali lagi Virgo, nggak usah bilang, ini gara-gara itu, ini gara-gara si itu, ini gara-gara begini, begitu. Enggak. Perbaiki diri sendiri, coba. Perbaiki cara berpikir, perbaiki bagaimana kalian merasakan, itu yang akan merubah keadaan, ya. Karena kartu yang selanjutnya positif, you can take your power back, gitu bilangnya. Ini adalah Ace of Swords. Kalian bisa mengendalikan keadaan kok Virgo. Pun kalau kalian masih mengeluh saat ini keadaan tidak baik-baik saja, baik personal life maupun professional life. Sekali lagi, stay calm, diam, coba runtutin peristiwa-peristiwa yang terjadi dan cari solusi untuk memperbaikinya. Gimana Mbak Lucy soalnya begini-begini? Ayayay, kalau masih bilang soalnya begini-begini, nah itu berarti kalian belum siap untuk healing. Belum siap untuk dapat Ace of Swords, padahal ini bisa datang di minggu ini. Di minggu di mana kalian bisa mengatasi kembali kehidupan kalian yang mungkin nyungsep, yang mungkin carut-marut, yang mungkin bikin galau. Ya, caranya itu tadi saya bilang. Nggak usah salahin keadaan, tapi refleksi ke diri sendiri, introspeksi. Karena saya sangat percaya hukum tabur tuai, karma, dan juga what goes around comes around. Apa yang kita buat, itulah yang akan kembali lagi kepada kita. Ya kalau kita buat yang jelek-jelek, yang balik juga jelek-jelek. Makanya buatlah yang bagus-bagus supaya kembalinya juga bagus-bagus. Gimana kalau mulutnya udah terlanjur nyinyir kayak saya tuh suka julid nyinyir dan suka mengkritisi gitu. Kalau udah kayak gitu saya langsung maaf nggak gitu maksudnya, cuma kritik doang. Ya gimana kalau keadaan kalian juga kayak saya nih, bisa nggak take the power back? Bisa. Caranya ya udah, perbaiki aja apa yang sudah terlanjur keluar dengan ya perbuatan baik selanjutnya gitu. Oke, take your power back ini ditambahi lagi oleh kartu selanjutnya apa ya? Oke. The Death, iya benar. Matiin, habisin yang memang perlu dihabisin, dan itu akan terjadi di minggu ini. You can take your power back dengan cara menghabisi apa saja yang harus dihabisi, yang tidak perlu ada lagi di kehidupan kalian. Seperti apa? Toxic relationship. Kalau tahu kalian sendiri yang jadi toksiknya, ya hentikan itu. Stop it yang jelek-jelek, stop it yang toxic-toxic. Bisa kalian dapatkan kembali apa yang menjadi kekuatan kalian untuk menghadapi apapun yang terjadi di minggu ini, gitu loh Virgo. Terakhir, apalagi kartunya? Kartu ketujuh, kartu terakhir, Ten of Wands. Iya,
ngerti. Beberapa Virgo, termasuk saya, karena kita masih hidup sama-sama ya, masih hidup, nggak bisa bilang capek, semua orang capek, oke? Oke. Masih membawa beban kehidupan, masih membawa apa yang mungkin dari masa lalu, dibawa-bawa sampai akhirnya di masa sekarang itu jadi beban untuk kalian. Beban ini sudah dibawa Virgo sejak kemarin-kemarin atau dulu-dulu. Beberapa dari kalian masih membawanya. Padahal disuruh apa tadi? The dead. Kalas, habis. Cut it off. Ilangin. Matiin. Hal-hal buruk, hal-hal yang gak perlu lagi ada di hidup Virgo supaya bisa ambil kembali kekuatan kalian. Masih di sini. Masih ada the moon di akhir minggu ini. Ini berlaku untuk Virgo yang masih terjebak di masa lalu, masih membawa-bawa beban masa lalu, dieman-eman, bahkan untuk memperbaikinya enggak mau, malah cuma nyalahin, kok saya yang jadi tulang punggung, kok saya yang begini, kok saya yang bawa beban. Dan dadah. Ini Virgonya ya, bukan dari sekitar. Saya nggak ngelihat sekitar soalnya. Saya ngelihat dari si Virgonya internally sendiri gitu. Jadi ya, sekitar itu cuma ngikutin apa yang Virgo buat. Seperti yang saya tadi bilang, what goes around comes around. Apa yang keluar dari Virgo itu akan balik lagi ke Virgo. Gitu ya. Oke. So, ini khusus, sebelum saya bukain yang lain, ini khusus untuk Clara yang berulang tahun hari ini. Saya bacakan 3 kartu untuk dia. Oh, oke, tidak akan terbalik saya bacanya. Ya, Clara, kalau ingin berpindah dari satu tempat ke tempat lain, pindah karir, pindah hati, apakah bisa dilakukan? Jawabannya adalah bisa. Semesta mendukung, orang-orang sekitar mendukung, dan ada bantuan. Untuk Clara yang memang mungkin ingin merubah hidupnya ya Clara. Kalau Clara bilang, enggak saya udah nyaman di sini, itu juga nggak bener loh. Kalau kita terlalu nyaman dengan kehidupan kita sekarang ya, harusnya memang kita bertumbuh gitu. Jadi kalau memang Clara menginginkan kemajuan, ia akan didapatkan karena memang didukung oleh pendukung-pendukung setia Clara, dan juga bantuan yang akan datang ke dalam kehidupanmu Clara. So, berbahagialah ya di birthday kali ini, di ulang tahun kali ini. Oke, pertanyakan satu hal aja di minggu ini, apakah yes or no? Saya akan jawab yes. Yes, karena ada didukung ya, 3 of Cups didukung. Oke, so jawabannya yes. Pesan dari Angels Guide Oracle Card untuk kalian para Virgo, coba dilihat. Surrender, menyerah. Menyerah sama siapa? Menyerah sama keputusan yang diberikan oleh Sang Pencipta di dalam kehidupanmu, Virgo. Bukan menyerah pada nasib, tapi menyerah pada takdir. Beda. Nasib bisa dirubah, takdir nggak bisa. Bisa kali kalau kalian emang bisa meluluhkan hati Sang Pencipta. Caranya gimana? Personal, itu mah personal ya. Personally. Ya kalau bisa, ya namanya Sang Pencipta kan maha, jadi bisa aja sih merubah segalanya sesuai dengan apa yang kalian minta misalnya. Tapi kan kalau udah dipatok kayak gitu, itulah yang terbaik. Percaya aja seperti itu gitu. Oke, nasib aja yang bisa dirubah ya, tapi surrender to the divine ya, menyerah kepada apa yang menjadi jalan hidupmu, jalani sebaik-baiknya. Kayak gitu. Itu bacaan untuk minggu ini ya, my dear Virgo. Kita ketemu lagi kapan? Tanggal 3 juga ada yang ulang tahun, jadi ya otomatis saya juga akan membacakan untuk yang ulang tahun di tanggal 3 karena dia juga sudah beli super thanks. Oke, so tetap semangat Virgo, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love and bye-bye.